Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hilmal mursalin wa ilhamal malaikati mubarakun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri sabiqi wa amanil wasuli wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muhaddits al-Alim al-Alamah al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-babu al-hadi asyara fi fadilatil masajidil aqrab. Yang saya berupaya ini kita selesaikan bab kurang berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya baca agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, jika kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusolliya rakaataini, sampai telah menunaikan sholat 2 rakaat. Istilahnya apa kalau kita ketahui? Tahiyatul masjid. Paham ya? Jadi tahiyat itu tahiyat itu bahasa enaknya apresiasi kita, rasa syukur kita terhadap di mana satu tempat yang dibuat untuk sujud. Tahiyat, apresiasi, persembahan kita juga bisa. Tahiyatul haram atau kalau Masjidil Haram ya, semoga kita ditakdirkan oleh Allah ziarah makam Madinah. Khusus Masjidil Haram Makkah, Makkah, yaitu at-tawaf. Tahiyatnya yaitu dengan tawaf. Jadi semua Pak Ali datang surat bareng saya Pak Ali. Amin. Seumpama ya, tapi muka-muka tunggu Pak Ali. Jadi ketika kita Pak Ali di sini, kemana Pak Ali? Tok, aku kebiasaan nongone Masjid Al-Hijrah tahiyatul masjid. Pumpung nang ngarep Ka'bah, saya tahiyatul masjid. Berarti pas ngaji turu. Tahiyatul haram atau tawaf. Jadi tawaf itu sebagai apresiasi kita, bentuk rasa syukur kita dengan tempat yang istimewakan, yaitu tawaf. Kalau masjid pada umumnya harus sholat, paham ya? 2 rakaat. Tahiyatul liqa, apresiasi kita ketika bertemu saudara kita, sama-sama tahiyat, yaitu assalam, mengucapkan kalimat apa? Ketemu saudara kita, assalamualaikum. Langsung gue, kapan mancing? Igus Pak Ayong. Mboten Pak Ayong, seumpama. Balik malih seumpama. Mboten guyon. Ya temenan ya alhamdulillah. Ngoten nggih, tahiyat napa? Tahiyat apresiasi. Maka jangan, kata Nabi, jangan ketika kalian masuk masjid kemudian langsung duduk, akan tetapi sholat dulu 2 rakaat. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa an Abi Qatadah
Wa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala al-qawmi naqalan an ba'dihim hadzal adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaq. Kalimat tadi disebutkan 2 rakaat ya, masuk masjid 2 rakaat. Kata para ulama ini tidak dipahami dibatasi 2 rakaat, tidak. Paham ya? Dipahami berarti tidak boleh lebih dari 2 rakaat, tidak. Bukan seperti itu. Maka yang benar adalah waqtilafu fi aqal fi waqtalafa fi aqalihi was-sahih al-i'tibaruhu fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqalli min rak'atain. Artinya minimal 2 rakaat. Nanti saya jelaskan. Wattafaqa aimatul fatwa ala annal amra fi dzalika linnadbi, yaitu ini adalah amalan sunnah. Saya kembalikan kepada usul fikih. Sunnah adalah yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita menjalankan dapat pahala, kalau kita meninggalkan tidak berdosa, paham ya? Tapi jangan terus terbuat salah sunnah ya. Nanti takutnya kita termasuk golongan orang yang meremehkan kesunnah. Bahwasanya kita ketahui kesunahan yang kita lakukan, kita kerjakan adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Paham ya? Maka sebelum ada sholat fardu, ada qobliyah, kemudian ada ba'diyah. Ini penyempurna ibadah kita. Kalau dalam wudu diistilahkan la yutimmul wajibu illa bihi fa wajib. Ketika membasuh yang diwajibkan dalam wudu, rukun-rukunnya, contoh tangan, paham ya? Maka kita diupayakan melebihkan, lebih hati-hatinya gitu. Walaupun tidak wajib melebihkan, tapi kita mengupayakan untuk lebih. Karena lebih itu secara otomatis lek kurang pasti ketembel. Tapi lek kurang, lek seumpama kita pas dengan batasannya, kalau seumpama kurang, terus siapa yang menempel, kan gitu ya. Rasanya seperti itu. Makanya kalau bapak-bapak itu dipesankan baju biasanya, Bu. Sakmene mahal itu. Gedean pisan mah. Apa? Engko lek kegeden bisa dicilik. Lek kecilikan gak sok digedhek. Paham nggih? Paham nggih? Ngoten nggih. Pun mikir sing aneh-aneh, cilik digedhekno bareng mikir aneh-aneh. Wis pikirane jenengan subuh-subuh. Paham nggih? Artinya seperti ini, tahiyat itu adalah tahiyat. Kemudian tsumma qala al-Azizi, ada ulama bernama Syekh Azizi, wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan. Ada orang tiba-tiba masuk ke masjid, lupa, si fulan ini lupa. Langsung duduk, suruh delok koncone kalau sing ngadeg sungkan ngadeg dhewe. Akhirnya langsung duduk. Tapi ini ibaratnya nasiyan. Ausahian atau lalai. Ya bisa jadi lalai. Sungkan kata salat sunnah, dikira yo Maka bagaimana? Wa qasrul fasli. Selama duduknya itu qasrul fasli. Artinya tidak sampai lama, tidak sampai baca wirid, tidak sampai deres Quran. Iya, kurang tahiyat masjid. Maka bagaimana? Wa syara'a lahu fi'lah. Maka langsung berdiri, langsung apa? Salat. Tahiyatan lil masjid. Kalau lupa ya. Kalau ada unsur kesengajaan, emang dari awal dia masuk nggak pengen salat tahiyatul masjid, ya sudah, enggak usah. Maka tidak mendapatkan pahalanya tahiyatul apa? Atau satu contoh gini, Pak Arif begadang mulai teko pos kebengen. Akhirnya subuh ini manjing nang masjid, masuk masjid itu pas waktunya koma. Maka panjenengan jangan memaksakan tahiyatul masjid. Paham ya? Paham ya? Utawa sampai wani nyegat, muadzin, sik entenono sik, aku sik tahiyatul masjid. Wah, ini bahaya. Melakukan ibadah untuk dirinya tapi mengorbankan banyak orang
maka ikut sudah jamaah sholat fardu. Karena secara include, ya, bahasa Arabnya itu indiraj. Siapa orang yang melakukan kewajiban, sunnahnya ikut. Paham ya? Ini dicontohkan gitu. Artinya tidak ada waktu untuk melakukan kesunahan. Duduk pas, sama enggak sholat sunnah? Wong sing nglakoni masjid iku sunahe kadung. Tapi dia ada waktu untuk melaksanakan tidak seperti itu. Artinya indirat tadi, supaya tidak meremehkan, ketika kita emang datang di dalam masjid itu sudah qomat, maka kita langsung sholat wajib, maka kesunahan yang kita tinggalkan insya Allah masuk dalam kewajiban. Paham ya? Sedih pahami ya? Wa takarrara bi taqarrurid dukhuli walau an qurbin. Seumpama kita ini daimul hadas, sering bukan daimul hadas, daimul baul, pingin apa? Pingin pipis terus, rasanya geser, ya paham ya? Mulbama itu jeding. Lah, kesunahan tahiyatul masjid karena ada sababnya, karena ini termasuk sholat datu sabab, ada sebabnya. Dikerjakan sholat tahiyatul masjid, sebabnya apa? Sebabnya apa? Kita ngerjakan sholat tahiyatul masjid, sebabnya apa? Karena masuk apa? Masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid tidak bisa. Jenengan masuk pos tahiyatul pos enggak ono. Paham ya? Paham ya? Jenengan menggerok tambak lah kok sik ngatik sik tahiyatul tambak. Cekurna ambek bayu dia iki aliran nyarmah tahiyatul tambak. Nah kita ada sebabnya. Bitaqarrurid dukhul. Berlaku ketika kita bolak-balik mlebu masjid, terus mlebu metu maneh wudu, mlebu maneh salat maneh. Paham ya? Artinya itu tidak menghilangkan tahiyat masjid walaupun dilakukan berkali-kali. Kalau cuma satu kali gimana Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Wis mari mau wis kaatik salat maneh tidak apa-apa. Tapi andai kata sampean pengen salat maneh, boleh apa tidak? Boleh. Paham ya? Sregep salat sunnah iya, tahiyatul masjid, mlebu masjid kudu apa? Salat. Ojo sampai takoni wong, katene ndi Kang? Masjid lah kok nguyu. Cek wani nguyu di masjid ini. Padahal nak jedenge masjid. Sebagai bentuk bahwasanya kita itu ada ta'aluk pada masjid. Oh iya, isin aku masuk nguyu tok jedeng masjid. Mbok ya rong rakaat gitu. Artinya gitu, menjaga hati kita ta'aluk terhadap masjid. Lek gak koper ya langsung pencling ngono, gak koper. Kemudian wa yukrahu ayajlisa min ghairi tahiyatin bila udrin, dimakruhkan masuk masjid tidak ada uzur langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Maka kebalikan daripada sunnah adalah makruh. Makruh. Kalau melakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh, kebalikannya, perlawanan dari sunnah. Wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin. Maka bisa dikatakan tahiyat masjid itu bisa memperoleh pahalanya dengan kita melaksanakan sholat fardu. Itu tadi contohnya, paham ya? Atau dengan wirdin. Wirdin itu kita berwirid, niat i'tikaf. Paham ya? Karena hakikat makna daripada sholat adalah adzikru. Kita sudah zikir, sudah masuk. Karena ini masuk sunnah. Kemudian dengan cara apa tadi? Sunnah. Artinya ada kesunahan lain. Contoh, kita tidak sempat sholat tahiyatul masjid, tapi kita sempat sholat qobliyah. Muadzin setelah adzan kita datang ke masjid. Koyo elek aku sholat sunat tahiyatul masjid mepet ambek Roma, maka tak gawe qobliyah subuh. Maka indirat dapat. Karena apa? Dengan dia masuk ke masjid kemudian melaksanakan sholat itu termasuk bentuk tahiyat terhadap masjid.
melaksanakan sesuatu yang pas sesuai dengan tempatnya, yaitu ketika kita masuk masjid, yaitu suatu nama tempat yang diistilahkan untuk bersujud, kemudian kita sholat sunnah di dalamnya, walaupun itu qobliyah, walaupun itu sunnah wudhu, paham ya? Sholat sunnah wudhu masuk, paham ya? Maka bagaimana yang terjadi? Maka indirot masuk, tahiyatul masjid masuk, termasuk di dalam wirid. Wirid adalah sesuatu yang menghantarkan kita ingat kepada Allah. Majelis taklim sama, paham ya? Orang-orang melebu masjid, wahai pengajian melebu, dapat seperti halnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian la birokaatin wa sholatin janazatin wa sholati janazatin, tidak dengan satu rakaat, tidak dengan satu rakaat. Seumpama ittasa'a waktunya luas, sampean pingin sholat satu rakaat, padahal tadi di hadis disebutkan bahwasanya hatta yusolliya rakaataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Maka kalau 1 rakaat tidak termasuk tahiyat masjid, karena tadi dikatakan oleh para ulama minimal 2 rakaat. Seumpama sholat witir cukup mek 1 rakaat tok, seumpama sholat witir 1 rakaat, maka tidak bagian daripada tahiyat masjid, karena disebutkan dalam hadis hatta yusolliya rakaataini, utawa sholat jenazah tidak masuk tahiyatul masjid, paham ya? Karena sholat jenazah itu sholat yang tidak sama seperti sholat pada umumnya, hanya kiaman saja, berdiri saja sholat jenazah, tidak ada rukuk dan lain sebagainya, paham ya? Maka tidak termasuk menurut ijtihad para ulama. Wa yuhrimu ahrama yuhrim wa yuhrimu biha qaiman, dan sholat sunnah itu, pernah dengar nggak istilah gini? Sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan duduk. Pernah dengar? Pernah dengar keterangan seperti itu? Sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan apa? Duduk. Tapi ada tata caranya. Tidak langsung duduk bagi yang mampu. Paham ya? Ada orang emang tenaganya terkuras, artinya tidak bisa capek. Bener deh, ini bukan terus jalan dari rumah kuat terus sholat gak kuat gitu, kebalik. Kan ada orang itu jalan gak ke mall kuat, ke masjid gak wancen apot, ngelakoni apik ku apot. Coba jenengan janjian kali kula, bah ngopi yuk, gas langsung, pasti itu jajal ngaji yuk, nganu LPG mau gurung tak copot lah, ono ayo alasan abot. Makanya jenengan lek janjian pin ngaji akal-akalano kalau ngopi enteng, masih berjam-jam enteng. Menurut andalan Pak Ali, iki sing bener ngaji nyantai ono kopi ini lah, iki andalane Pak Ali, paham ya? Artinya kalau mau melakukan kebaikan mesti apa? Iku emang tupok sini bola tentara syaitonir rajim ya ngono. Nancen ngabotno wong lek kate nglakoni napa? Apik. Bagaimana caranya? Balik lagi. Harus berdiri kiaman. Rakaat pertama, rakaat kedua boleh duduk, silakan. Paham ya? Paham ya? Ada tata cara seperti itu. Ini tahiyatan. Tapi kalau emang udzur ya enggak apa-apa, sholat duduk enggak masalah. Udzur emang dia itu sulit, gerak itu emang sulit. Bahkan ke masjid itu sulit, ya. Wala yajlisu fihi wa huwa maktarahu Zarkashi. Maka kata Imam Zarkashi, tidak boleh langsung sholat tahiyat masjid dengan keadaan duduk, walaupun ada keringanan. Sholat sunnah bisa dilaksanakan dengan duduk, tapi ono corone enggak langsung duduk. Wa qala al-Asnawi law ahrama biha qa'iman thumma aradal julus fal qiyasu adamul man'i. Nah, ini tadi digambarkan. Kalau rakaat pertama dia mampu berdiri, serayat Allah. Kemudian dia tidak mampu nih,
Tidak mampu untuk berdiri ramah, rokok jelungup, maka langsung duduk. Yang penting takbiratul ihram pertama berdiri. Lek langsung dipaksa rokok jelungup. Paham jelungup nggih? Apa bahasa Indonesia jelungup? Hah? Jelungup kan. Wong Jawa iku akeh lek nek ngarep jelungup, nek mburi geblak, hah? Terus macam lah. Hah? Ya Allah. Pun niku tahiyatul masjid. Nah, yang terpenting adalah kita ketika masuk masjid mengupayakan sholat 2 rakaat. Terserah itu sholat apa. Secara datu sabab spesifik adalah sholat tahiyatul apa mas? Idat tasa'a waktuhu, kalau waktunya itu longgar, lek mepet ya udah usah langsung ikut jamaah. Kalau di tengah-tengah seumpama dia tidak tahu sholat sudah dapat 1 rakaat, tiba-tiba ya karena emang sudah waktunya qomat, maka bagaimana? Jangan sempurnakan 2 rakaat, lepaskan sholatnya, ikut langsung berjamaah. Jangan sampai panjenengan melakukan kesunahan tapi tertinggal fadilah kewajib. Ada makmum muafik, ada makmum masbuk, paham ya? Fadilahnya makmum muafik sama makmum masbuk tentu beda, paham ya? Makanya afdalul amal as-shalatu ala waqtiha. Kata Nabi Muhammad SAW. Api-api amal dalam satu referensi, salam satu kasus adalah sholat di awal waktu. Tentu dengan penjabaran-penjabaran, dengan apa jenisnya, keterangan-keterangan. Ada satu hadis dikatakan seperti ini. Ini ada perbedaan pendapatnya. Jumhurul ulama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu dengan ulama-ulama yang banyak. Jadi nanti panjenengan bisa memilih. Artinya beliau-beliau ini emang mutabahar fil ilmi, orang yang mendalami betul di ilmu, sampai dikatakan apa itu Imam Syafi'i khususnya adalah nasyirus sunnah, orang yang pertama kali menyebarluaskan sunnah, artinya hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i di mana-mana pasti bawa sunnah. Satu ketika ada satu hadis, ini ada hubungan dengan ini. Nabi pernah mengatakan la sholata ba'dal asr, tidak ada pengerjaan sholat setelah asar, setelah sholat asar. Artinya kalau istilah dalam fikih adalah waktu tahrim, waktu yang diharamkan, paham ya? Nabi mengatakan la sholata ba'dal asr. Jumhurul ulama sholat apapun tidak boleh, karena nas hadisnya la sholata ba'dal asri. Jumhurul ulama sholat apapun tidak boleh, kata jumhurul ulama. Kenapa? Karena terjadinya ba'dal asr. Ada satu kaidah itu mengatakan gini, al ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada kaidah usul fikih, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarat, hadis, redaksi, ayat, apapun yang sudah diutarakan, diibaratkan, maka itu berlaku dengan keterangan lafadznya. Karena lafadznya la sholata ba'dal asri, lakukan setelah sholat asar, maka yang berlaku makna lafadznya la bi khususis sabab, bukan karena kekhususan sebab. Imam Syafi'i lain loh, ndak ada pengecualian, kata Imam Syafi'i. Kalau ada datu sabab maka tidak berlaku itu, pelarangan itu tidak berlaku kalau datus sabab. Salah satu datu sabab karena sebab, yaitu kita masuk masjid sholat, yaitu walaupun terjadinya kita masuk setelah jamaah sholat asar. Kata Imam Syafi'i boleh karena datu sabab. Lah ini namanya
membuka pikiran, artinya Imam Syafi'i dengan hujjah kalau dzatus sabab tidak ada pelarangan sama sekali. Kalau dzatus sabab, kecuali tanpa sebab. Ingin sholat rek, mari asar. Ingin sholat rek, mari subuh. Nah, setelah sholat subuh, tidak ada dzatus sabab sama sekali, maka tidak diperkenankan. Ini perbedaannya seperti itu. Perbedaan cara berpikir ulama seperti itu. Yang terpenting kita mengupayakan kalau masuk masjid minimal dua rakaat, karena satu rakaat belum cukup. Paham ya? Kemudian ada satu hadis lagi, dijelaskan bahwasanya Nabi pernah mengatakan ul masajidah, berikan terhadap masjid haqqoha, haknya. Maka sahabat tanya, apa hak masjid? Wa ma haqquha, hak masjid itu apa? Kanjeng Nabi, apa hak yang harus kita tunaikan terhadap masjid? Qala raq'atani qabla an tajlisa, yaitu kamu menunaikan haknya masjid adalah ketika kamu masuk kemudian melaksanakan 2 rakaat sebelum kamu duduk. Nah, ini haknya. Menurut pandangan Nabi bahwasanya ada salah satu amaliyah yang harus kita upayakan, tahiyatan lil masjid, penghormatan kita, apresiasi kita terhadap masjid. Paham ya? Pokoknya ojo sampai mari asar kok sholat masjid, sholat apa? Padahal tidak boleh. La sholata ba'dal asri. Berarti kalau ada orang seperti itu, iki ngamalno dawuhe Imam Syafi'i, insyaallah. Tustasna bidzatis sabab, dikecualikan karena ada sebab. Orang yang masuk masjid ba'dal asar kok tiba-tiba langsung duduk saja, maka langsung kita simpulkan, oh kita habis ngaji nih. Oh, ikut jumhur ulama yang mengatakan dalam redaksi hadis la sholata ba'dal asr. Enak sekali, gak nyala-nyala. Sampeyan niku salat apa? Ae nyalah-nyalah. Paham ya? Semua ada ilmunya. Makanya di dalam Zubat itu katakan wa ilmuhu likulli ma'mulin syamil. Wa ilmuhu likulli ma'mulin syamil. Dengan pengetahuan apapun akan terjangkau. Paham ya? Dengan pengetahuan apapun akan terjangkau. Ilmu apapun, kalau kita pandai IT, maka perihal IT akan kita jangkau dengan ilmu. Pun, mulai lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha. Masjid itu digambarkan akan naik ke atas, mengadu. Maksudnya naik ke atas itu mengadu. Tentu ini tidak bisa digambarkan Masjid Al-Hijrah miber gitu. Non di Masjid Al-Hijrah miber, non langit. Nah, gambaran Nabi adalah gambaran bagaimana apapun yang ada di dunia ini, khususnya tempat-tempat yang digunakan untuk kebaikan, akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Paham ya? Paham ya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus apa? Wa tukallimuna aydihim. Terus apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunci sing ngomong tangan, kunci sing nyaksi kaki. Padahal secara akal gak mungkin tangan bersaksi, gak mungkin kaki ini bersaksi. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin. La muhala indallah. Yes, boleh lanjut. Jadi masjid ini naik ke atas, syakiyatan min ahliha, mengadu, mengeluh, sambat krono penduduke, artinya ahlul masjid. Ahlul wong-wong sing biasa sopor masjid disambati sama masjid, sambat ke siapa? Ke malaikat. Kenapa? Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Yang ahlu masjid tadi, orang yang sopo masjid, mlebu masjid senengane bahas perkara sambat masjid. Yang kemarin kita bahas ya. Sudah kita bahas.
Maka bagaimana? Fatastaqbaluha malaikatu fataqulu, maka diterima oleh malaikat sambatane, malaikat dengan tegas irji'i, balik masjid. Faqad bu'ithna bihalakihim, kita ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka. Artinya menghancurkan bagaimana? Merubah kelakuan-kelakuan yang tidak baik untuk menjadi pribadi yang baik. Diiling ngambil malaikat. Itu sing paling ringan, paling nemen jadi cabut nyawa nih. Karena apa? Waqtu syai'in laisa fi mahalli, melakukan atau meletakkan sesuatu tidak bukan tempatnya. Masjid gak digawe wiritan kayak tapi kayak ngobrol tok saisine masjid, mlebu masjid langsung ngobrol sampai entek. Ndak ono wiritane blas, ndak ono salate blas, ndak ono majelis taklim blas. Pokoknya masjid mek digawe ngobrol nanti. COD nanti masjid. COD masjid digawe CO. Apa COD? COD apa? Napa artinya COD? Wis ngoten lho, pokoke wis ketemu mbek wonge nggo barange bayar. Cocok, Pak. Iku COD. Nanti COD masjid. Jare kurir, Masya Allah, pelangganku ini ahli masjid. Dilalai masjid nek gawe COD tok. Soalnya koordinat titik omahe gak ketemu nih mek Mas. Khusus repot ini. Ini hati-hati digetingi malaikat ini, paham ya? Ya Allah. Lah ini termasuk bikalamid dunya, ngomong urusan-urusan. Ada satu makalah di dalam kitab Nasuhah Diniyah dikatakan seperti ini, al-kalamu fil masjid, ngomong perkara dunya nang masjid iku digambarno yakulul hasanah, padha kaya mangan keapian. Mangan keapian iku apa? Ya dientekno keapian iku entek-entek dhewe karena dipangan. Digambarkan kama takulun naru haqaba, seperti api yang melalap kayu. Paham ya? Lama-lama awalnya wungkul, suwi-suwi dadi abu, sampai dadi areng entek wis kayu. Kok ngono. Artinya dia tidak menggunakan masjid pada semestinya. Mesti ini masjid ya kanggone sholat, kanggone wiridan, kanggone deres Quran, kanggone apalagi. Pokoknya keapian-keapian. Bun kula lanjutaken. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Saya upayakan selesai. Jadi bulan depan kita ganti bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis satu kesatuan ya, dua hadis satu kesatuan. Man asroja sirojan fil masjidi, siapa orang yang menghidupkan lentera nguripi lampu. Makanya tadi saya datang Pak Yunus delok lampu wis padang, lek kurang padang nanggok sini tak uripi karena aku ngaji. Siapa orang yang datang ke masjid metek lampu, metek apa? Lampu lek biyen lentera apa jenenge oblek utawa lilin, wis pokoke apa? Sekarang kan lampu ya, paham ya? Gampang sekali. Datang ke masjid mengemetek lampu, biqadri ma yaduru fil aini, selagi mata itu bisa melihat. Andai kata satu, dua, tiga, satu dipetek, kabeh dipetek kan delok urip kabeh lampu. Utawa delok lampu di masjid sing mati sing endi. Berarti peduli dong. Ini termasuk hadis ini. Termasuk. Maka bandingan lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika bau'u fil masjid. Maka selagi hidup lampu tersebut, malaikat senantiasa beristighfar mintakan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dapat pengampunannya Allah karena kesaksiannya malaikat gara-gara metek lampu. Tapi ojo pas dipraktekno metek lampu tok tinggal lokos maneh repot. Kaya adzan tolak-tolak penting mari metek lampu. Aman aku ya. Lampune wis urip. Nah, wis oleh istighfar karo pangeran. Tahu teko malaikat masjid kopong kan sing adzan. Paham ya? Ojo praktek metek lampune tok. Paham maksudku gitu. Maksudnya. Tapi setidaknya praktek lampu ya bagus juga. Ilam tudrakulu la tudrakulu. Kalau kita nggak bisa adzan ya minimal metek lampu. Karena resiko orang nggak biasa adzan suruh adzan repot. Engko pas asyhadu alla ilaha illallah akbar repot.
Ditambahi karena ono lafaz Allah gandengane enggak biasa adzan. Paham ya? Dipaksa napa? Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Nah, ya. Bisa cok macam-macam sebetulnya. Sebagian metek lampu. Insyaallah sing metek lampu selama masjid iki sik tetep padang, artinya kanggone salat, kanggone apa? Hah? Oleh sepurone malah sing disampaikan nang Gusti. Terus tapi jangan berpikiran lampu di masjid sudah pateni lho ya. Aku sing metek iki repot. Repot ini. Terus pokoknya liar-liar jamaah hijrah ini pikirannya aneh-aneh. Terus kewaca sama saya. Artinya lampu coba tadi cari takmir ya Pak Yuti kak pokok listrik bulan ini tagihin ya. Tagihin sampean. Sehingga terus. Pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran, sapa wong sing gelar karpet. Saiki masjid wis rada permanen karpet ya. Kalau dulu kan gelar karpet. Fil masjid, di dalam masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu madama dalikal hasiru fil masjid. Maka selagi karpet itu masih terbentang dalam masjid, malaikat senantiasa beristighfar, memintakan ampun. Semoga sing nyumbang karpet iki disepuro ambek Allah. Nah, sekarang kan hampir dengan sing napa? Sing wis titik-titik urun kanggo karpete masjid. Mesti ndak ngarah ndak manfaat, pasti manfaat. Apapun yang kita keluarkan karena limaslahatil ummah pasti manfaat. Pokoknya nilai ini maslahatil ummah. Maslahat umat kanggone wong akeh insyaallah manfaat. Maka saya itu paling sensi dengan orang aku kok koyo kalau manfaatnya belas masyarakat. Selama Anda ini wujud manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani apa? Taqwim. Mesti sempurna, wis desain sempurna. Kok Anda yang wujud manusia debu saja itu masih ada kemanfaatan debu loh. Kok rupa menung, maka panjenengan tidak boleh terus beranggapan aku gak ada manfaatnya, tidak boleh. Akhirnya moro cangar terjun bebas, saya tambah repot. Paham ya? Ngerosok gak manfaat, paham ya? Jangan. Maka selama panjenengan itu ada di dalam masjid, hatinya ada hubungan dengan masjid, insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu riwayat mengatakan seperti athar itu biasanya para sahabat yang mengatakan bahwasanya man jalasa fil masjid, sapa wong sing lungguh masjid, fa innahu yujalisu rabbahu, karena sejatinya dia lagi duduk asik dengan Tuhannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita duduk masjid ini koyok-koyok ngobrol sampai Gusti Allah. Beres itu. Terus pokoknya wong sing ana hubungan dengan masjid insya Allah diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pesan saya yang waktu itu, ngopeni masjid kudu berbekal iman. Apa? Iman. Lek gak iman kau dhewe. Karena masjid iki apa ya? Bahasa wong Jawa ngualati, paham ya? Ngapa ngualati? Kok ngene sakral. Berani bermain-main dalam masjid, waduh, Jawa urusannya. Iki mau malaikatnya turun tangan. Paham nggih? Muga-muga dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kekuatan iman, Islam, bisa ngopeni masjid-masjidnya Allah. Pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadaratan, siapa orang yang mengeluarkan kotoran, ai najasan au tahiran. Najisan au tahiran. Ada kotoran di masjid, ada sesuatu yang najis di masjid, ya. Atau bersih tambah diberseni, pokoknya ngopen ke masjid. Kemudian dikeluarkan sama dia minal masjid bi qadri ma yaduru fil aini, selama mata memandang masjidnya bersih. Masjidnya mata memandang seperti itu, masjidnya bersih, masjidnya kayak apa? Maka bagaimana? Akhrajahullahu ta'ala min a'zami dunubihi, dosane sing gedhe disepuro ambek Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini dari awal dari pembahasan fi fadilatil masjid, ayo peduli karo perkara masuk perkara kecil dalam masjid, kita harus peduli karena semua dibalas oleh Allah Subhanahu. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaq wa an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatahharu
Kenapa? Karena yang masuk masjid itu pasti dalam keadaan suci, bersih, dan siapapun yang ada hubungan dengan masjid pasti akan menjaga kesucian dan kebersihan. Paling delok masjid rusuh menurut disapu dhewe. Imam Hasan Al Basri pernah mengatakan muhurul huril ain. Apa jenenge? Mahare bidadari surga kansul masajid, nyapu masjid. Wong sing senengane nyapu masjid, insyaallah oleh tapi sesuk nek surga. Nek kene hati-hati sampean ngomong ngono. Kayak kurang tak aku repot. Wong lanang kano bener ya ngoten. Pun teruskan. Wa fi riwayatin anna dzalika muhurul huril ain. Wa fi riwayah man akhraja adzan minal masjid. Adzan itu bukan adzan ini. Man akhraja adzan ini sesuatu yang menyakitkan. Ya wis bahayani cara ono duri. Memang adzan itu Mas. Sesuatu sing gak enak wae sujud ono krikilian gak enak. Loro kabeh. Maka mana? Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan dia rumah di amin Allahumma. Tapi tentu ini urusan akhirat. Urusan apa? Akhirat. Urusan dunia lain. Paham ya? Makanya awak dhewe iki kudu duwe keyakinan lek open nok gone masjid, awak dhewe iki duwe bekal ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al hu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Apa bekal iman, bekal takwa. Apa sampean kok open masjid ono takwa? Nah, dari ketakwaan itu kita boleh nuntut Allah, nuntut dalam minta. Karena yang wajib kita minta itu Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Ya Allah, kula niki pun ngopen teng masjid. Muga-muga napa sing dadi urusan kula diperlancar. Lah ini boleh. Paham ya? Karena mintanya kepada siapa? Allah. Kemarin saya jelaskan orang yang datang ke masjid, open ke masjid, kata Sayyidina Umar, iku tamu nih Gusti Allah. Tamunya Allah. Seyogyanya namanya tamu datang, tuan rumah pasti open. Tuan rumah pasti apa jenenge? Menyambut apa namanya? Perhatian. Namanya tuan rumah. Siapa tuan rumahnya masjid? Allah. Ya kita pasrahkan ke Allah. Ya Allah, kalau niat niki ngopen ten masjid, moga-moga sedaya urusan diperlancar. Enggak apa-apa kalau orang sama Allah. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katturuk. Jangan jadikan masjid kalian seperti jalan lek gawe lewat kok. Semuanya gini mancing rono masjid itu dilewati tok. Oh kok ini kita masjid Al-Hijrah. Ngono. Padahal dia itu penduduk perumahan sini, tapi dia oh ini ta masjid itu. Berarti gak tahu sapa berarti. Kok sampai guman delok masjid Al-Hijrah. Repot iki. Paham ya? Kata Nabi, la taj'alu masajidakum katturuk. Utawa masjid kayak lewat-lewatan. Lewat buri. Lewat masjid lho cepat. Timbangane muter. Seumpama masjid tembus kang buri itu. Lewat masjid. Wah, itu. Paham ya? Baik dikek lewat tok. Amit malaikat. kayak lewat. Itu malaikat lek kadung greget sliding kan. Di sliding malaikat iki gak ono nang ngene masjid ortopedi nang ngene Solo gak ngatasi. Di sliding malah. Tapi ada satu keterangan wahadal hadis sakitu fi ba'dhi nusakh. Tapi keterangan ini gugur hadisnya di dalam riwayat-riwayat lain. Yang terpenting gini, yang terpenting adalah emang masjid itu untuk sujud, jangan sekedar untuk gawe lewat. Bahkan nonggone fil athar sekali lagi athar itu para sahabat, para as-salafun saleh mengatakan apa? Innal malaikata, sesungguhnya malaikat apa? La tata'ajjaba minar rajuli yamurru bil masjidi la yusalli fihi. Malaikat itu pernah godek-godek itu semerap godek-godek terheran. Nah, bahasa kita itu heran delok wong masjid mek gawe mlaku tok gawe lewat tok tapi gak salat nang jero
iku malaikat yang gumun apa nek menungso. Paham ya? Ono wong lewat masjid cepet, lewat nganu apa jalan pintas. Jadi masjidnya gawe lewat-lewat. Iku malaikat jelas godek-godek tok. Kok ono umat koyo ngene. Untung umatnya Kanjeng Nabi. Bahkan yang paling bahaya naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk. Semoga kita tidak termasuk. Salah satu perilaku munafik, al-munafiqu fil masjid kapairi fil qafas. Hati-hati. Muka-muka awak dia bukan termasuk. Salah satu sifat kemunafikan adalah seseorang yang menjadikan masjid itu seperti kapairi fil qafasi. Seperti burung yang hinggap ke sangkarnya. Artinya melebah metu. Makanya patut dicurigai wong kok seliwar nang masjid tok iki ana apa? Paham ya? Paham ya? Artinya lek seliwar sembayang, tapi seliwar tak delok katokan mlebu masjid. Sarunge dirotok diangkat ngene, wah iki aneh-aneh iki sana. Paham ya? Semoga naudzubillah min dzalik, semoga kita bukan termasuk ini. Jadi kita jadikan masjid itu sebagai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Masjid kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge wasilah. Wasilah itu dalam beberapa referensi tafsir dikatakan ma yuqarribul abda ilaihi ay ilallah. Sesuatu yang mendatangkan kedekatan diri hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bi'amalin sholihin wa yardihi, dengan amal soleh dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan apapun yang kita lakukan dalam masjid ini sebagai wasilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Pokoknya masuk masjid apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid rong rakaat minimal, atau sholat-sholat sunnah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Monggo. Kalau Ustaz Mansur pilih sholat asar atau sholat subuh tidak ada niat. Saya sering menjalankan sholat setelah asar itu harus Ustaz. Laksanakan itu. Yang kedua, tadi Ustaz sampaikan kalau masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini saya ganti bukan tahiyatul masjid, tapi saya ganti dengan sholat istiqomah. Atur nuwun. Ya, Pak Tersun pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sholat ba'dal asar atau ba'dal subuh karena qadhaan. Paham ya? Jadi qadha itu nyaur ya. Sekali lagi, kita punya kewajiban. Qadha itu berdasarkan dari ayat Al-Quran. Artinya dari hadis ini, Nabi pernah melakukan qadha sehingga menjadi syariah. Paham ya? Kemudian qadha sendiri itu ada dua, ada bi'udrin, ada bighairi udrin. Ada karena udzur, ada karena tidak adanya udzur. Maka kalau ada sholat yang tanpa udzur, sholat yang ditinggalkan tanpa udzur, maka dia bangun di waktu itu wajib dia langsung sholat qadha. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa digambarkan? Kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa udzur, tanpa apa? Udzur. Kemudian dia ingat di waktu itu, loh, aku burung sholat asar mau, elinge pas maghrib, utawa sak gurunge maghrib, sak gurunge jamaah maghrib, maka sholat. Karena tidak adanya udzur. Tapi kalau ada udzur, sekali lagi, kalau ada itu la yajibu fauron, tidak wajib faur. Tapi kalau fauron itu langsung menyegera. Tapi kalau mau menyegera boleh.
Kalau ada udzur, contoh kita tidur, lu bangun-bangun bablas rek, paham ya? Bangun-bangun apa? Bablas. Tapi tidur yang bener-bener emang jauh dari waktu sholat. Duduk pas mari begadang, kate subuh, iku setane wakeh asli. Mus mari melek-melek gini, mari kena sholah-sholah biasanya bahasa kita itu sholah-sholah. Semua akhirnya, wah jelas jenengan turu bablas. Duduk subuh mana? Subha, subuh plus duha. Paham ya? Maka itu sama dengan talaub. Artinya kita emang tidur jam normal, ternyata bablas ada keselih. Paham ya? Itu termasuk maka boleh tinggal subuh, berarti subuh besok aja. Boleh. Subuh lagi boleh. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ada ulama berbeda pendapat. Ada yang qadha muqaddam, ada yang qadha muakhar dari wajib. Muqaddam minal ada. Ada orang melaksanakan seumpama punya hutang subuh, ya. Paham ya? Tentu biudrin dengan udur. Maka dia boleh katakan tadi contohnya asar sama subuh ya. Maka kata ulama muqaddam taqaddama bil qada'in minal adai min adai. Maka dia dahulukan qada dulu. Kata ulama seperti itu. Dahulukan kok nyaura utang sik sadurunge salat apa? Ibaratnya katanya nyelang maneh sauren dhisik kan. Paham ya? Bahasa sederhananya gitu. Qada sik. Ulama ada yang mengatakan wajib dhisik baru kok qada. Mungkin kejadiannya Bapak tadi apa tadi? Beliau milih yang wajib dulu, setelah itu kok qada. Maka sekali lagi itu termasuk bagian daripada datus sabab. Kenapa? Karena ada sebab. Kalau ada sebab tidak masalah. Paham ya? Yang terpenting tidak di waktu yang memperlambat sehingga masuk kepada waktu tahrim. Waktu tahrim itu apa? Waktu yang diharamkan surup-surup katimat grip. KTMT waktu tahrim. Kalau ada tidak ada udzur, jangan sampai sholat mendekati itu, kecuali ada udzur, paham ya? Satu. Maka bagaimana? Kalau sholat qadha tidak apa-apa. Kata Imam Syafi'i itu istatna bidzati sabab, karena ada sebab. Boleh saja. Pertama. Nomor dua tadi apa berikutnya? Istikharah. Termasuk datu sabab, tidak apa-apa. Maka orang yang melaksanakan istikharah, kemudian masuk masjid dia istikharah, maka sunnah tahiyatul masjid indirat. Paham ya? Jadi kalau kita melaksanakan wajib, sunnahnya katut. Kalau kita melaksanakan sunnah yang lain kah? Katut. Artinya gini. Contoh gampang ini, sunnah dengan sunnah ya. Sunnah dengan sunnah. Selama itu datu sabab. Selama itu apa? Datu sabab. Habis ini ada puasa tarwiyah sama Arafah, betul? Betul enggak? Kapan ini? Senin. Ada gak puasa sunnah Senin? Ada ya? Tarwiyah datu sabab apa tidak? Karena ada sebab enggak tarwiyah ini? Ada, tanggal 8. Bertepatan hari Senin. Maka panjenengan ketika niat dua hasolah dapat dua. Kalau tidak diniati dua, niat tarwiyah saja Senin ikut. Karena apa? Ngepai dino Senin ya ono syariat sunnah poso Senin Kemis. Paham ya? Bisa dipahami nggih? Ngoten nggih? Bisa dipahami nggih? Ada lagi? Cukup apa enggak tadi? Napa terakhir? Saya lupa. Setiap masjid itu ada jam atau tepat waktu di koma. Dan di situ ada jamaah masih sholat qobliyah dari masjid. Setelah itu bunyi di koma. Ada jamaah sholat itu pasti. Nah ini kadang-kadang belum waktu step sudah koma. Kalau di suami itu tunggu sama jamaah yang terakhir kasih waktu untuk sholat Jumat. Nanti sampai step baru. Oh gitu. Ada yang belum kan? Ini sekedar tadzkir ya.
pengingat. Qomat itu ono sing mari adzan langsung qomat, wonten Pak. Ono sing suwi imame iki, masyaallah suwi ngenteni imame mlakune yo nuna, tapi jamaane sabar. Lek gak diimami wong iki gak marem. Wah. Ada yang seperti itu. Maka bagaimana kita upayakan artinya sunnah itu jangan sampai kita lakukan lantas mengorbankan wajib. Saya tadi sudah contohkan, kalau panjenengan sholat sunnah kok nepati 1 rakaat dilalai qomat, apa namanya? Ya sak rakaat tok ae langsung assalamualaikum, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu. Paham ya? Paham ya? Artinya pahala sunnahnya masih dapat. Tapi kalau panjenengan tiba-tiba masuk kok dilalai qomat, jangan memaksakan apa sunnah. Karena jangan sampai kita melakukan sunnah tapi meninggalkan apa? Tertinggal wajib. Maka bagaimana? Kewajiban Anda yang lakukan sunnahnya katu. Paham ya? Saya pernah membahas, kalau nggak salah di sini atau di mana. Kalau ada orang punya istiqomah, sekali lagi tanda kutip istiqomah, bukan istirahat. Istiqomah. Gak usah ditambah siti istiqomah barang enggak. Istiqomah. Dia tidak pernah tertinggal, dia sudah mengistiqomahkan qobliyah. Kok dilalai dalam satu waktu saja. Dia emang ada udzur syar'i menjadikan dia itu datang ke masjid terlambat. Aduh, istiqomahku qobliyah hilang nih. Maka ambil satu ibarat di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya kalau dengan dasar istiqomah qobliyah ditaruh ba'diyah tidak apa-apa. Paham ya? Tapi istiqomah ya tidak usah. Golek sunnah liyan. Istiqomah dia tidak pernah ninggalkan. Dia diwasiati sama nasihati sama wasiati sama orang tua, sholat qobliyah subuh iku paling apik apa dunya saisi. Nah, jenengan kalau berpikir seperti itu sunnahe koyo ngono ndaniyo. Paham ya? Cara berpikir gitu loh. Ojo pas mari sholat sunnah qobliyah, wis mari aku oleh dunya saisine. Marono wajibnya mulai no, ojo, paham ya? Tahajud ngoyo-ngoyo, marono tahajud wiritan keturun tangi-tangi jam 8. Duh, jam piro tutup sik selambune. Gak ketok padang ini, paham ya? Jadi ojo sampai awake nglakoni sunnah tapi ngalahno napa? Wajib. Paham ya? Jadi kalau sesekali tadi udzur tadi boleh dilakukan ba'dal maktubah. Dengan syarat napa? Istiqomah. Tidak istiqomah tinggalkan apa? Insya Allah ada kesunan-kesunan yang lain yang panjenengan dapat. Ada lagi? Monggo bareng. Oh ibu dulu. Ngapunten. Monggo. Salam. Ini pertanyaan bagus, nanti akan terjadi. Tahu ya? Dengan rungokke tenan iki. Ada satu ya apa ya? Bahasa gini. Ada orang itu ta'assub. Ta'assub fanatik. You understand? Jelaskan bahasa Inggris saya ya. Jadi ada orang ta'assub, sholat id itu waridnya, dasarnya yang datang dari Nabi itu di tanah lapang, duduk di masjid. Jangan pernah nggak diprotes ini? Wah, sholat id kok nongol di masjid, ya sholat Jumat di masjid. Sholat id tanah lapang, di sakhra, nongol di tanah lapang. Lo kok dilakukan di masjid, kurang mundur, metu maneh. Maka bagaimana yang terjadi di masjid di tanah lapang sama, paham ya? Terus kalau id itu momentum, tanda kutip momentum.
tiba-tiba, kalau kita nggak gambarkan masjid ya, kalau masjid ini nanti wama yatawalan, yatawala itu sing sak keliling, wama haulaha atau haulahu sak keliling, itu termasuk. Sekarang kita gambarkan, nanti jenengan masukkan dengan pertanyaan panjenengan Bu. Sholat id nongone tanah lapang, perlu nggak tahiyatul masjid? Ayo jenengan tak tangga itu. Sholat id dek tanah lapang, dek lapangan dulu. Untuk dek lapangan ini apa? Pakai tahiyatul masjid enggak? Tahiyatul masjid itu buatan musanas masjid ini. Ada ulama berpendapat selama itu digunakan untuk sujud, walaupun satu momen, khususnya sholat id, paham ya, maka boleh tahiyatul masjid. Karena datu sababnya untuk sujud. Kak sholat juga apa-apa. Tapi kalau dia datang sebelum sholat id, sholat apa itu?